Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahman Rufihah, NPM 117020091 dari kelas Manajemen C, Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Gede Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan kegiatan saya selama KKN di Desa Surawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Selamat menyaksikan. Desa Surawangi merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Desa Surawangi berdiri pada tahun 1984. Nama Surawangi merupakan pamekaran dari dua desa, yaitu Desa Jatisura dan Desa Jatiwangi, sehingga diambil nama Surawangi yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu Sura yang berasal dari kata Jatisura dan Wangi yang berasal dari kata Jatiwangi. Secara geografis, Desa Surawangi, Kecamatan Jatiwangi berada di wilayah administrasi Kabupaten Majalengka dengan luas wilayah 243.241 meter persegi atau 243,241 hektar yang terdiri atas 5 blok atau dusun, yaitu blok atau dusun Pahing, Kliwon, Wage, Pon, dan Manis, serta terdiri dari 5 RW dan 13 RT. Untuk jumlah penduduk Desa Surawangi, Kecamatan Jatiwangi, yaitu sebanyak 4.704 jiwa, yang terdiri dari 2.366 laki-laki dan 2.338 perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.496 kepala keluarga. Sedangkan jumlah keluarga miskin atau gakin yaitu sebanyak 370 kepala keluarga dengan persentase 24% dari jumlah keluarga yang ada di Desa Surawangi. Berdasarkan peta Desa Surawangi, dapat dilihat batas-batas administratif pemerintahan Desa Surawangi, Kecamatan Jatiwangi, yaitu pada sebelah utara berbatasan dengan Desa Jatisura dan Salawana, Kecamatan Dauwan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Jatisura, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jatiwangi, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Jatiwangi. Orbitasi dan waktu tempuh dari Desa Surawangi ke ibu kota Kecamatan Jatiwangi mencapai 3 km dengan waktu tempuh 20 menit, dan dari Desa Surawangi ke ibu kota Kabupaten Majalengka mencapai 25 km dengan waktu tempuh 45 menit. Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Surawangi, Kecamatan Jatiwangi dengan luas 243.241 meter persegi atau 243,241 hektar secara umum berupa tanah darat dan sawah yang berada pada ketinggian antara 0 meter sampai dengan 50 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar antara 30 derajat Celcius sampai dengan 37 derajat Celcius. Untuk alat transportasi yang ada di Desa Surawangi didominasi oleh kendaraan bermotor dan yang lainnya seperti mobil, sepeda, dan beca. Untuk alat transportasi umum seperti angkutan kota ataupun bus tidak ada melintas di sepanjang jalur Desa Surawangi. Selain itu, untuk alat komunikasi yang saat ini umum digunakan oleh masyarakat Desa Surawangi adalah telepon genggam atau smartphone. Berdasarkan hasil analisis situasi desa atau kelurahan, maka dapat diketahui bahwa Desa Surawangi memiliki potensi pada berbagai bidangnya, baik itu pertanian, sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Akan tetapi yang menjadi potensi unggulan bagi Desa Surawangi yaitu pada bidang pertanian dan juga bidang ekonomi. Pada bidang pertanian, Desa Surawangi merupakan daerah pertanian yang cukup luas. Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Surawangi, Kecamatan Jatiwangi secara umum berupa tanah darat dan area pesawahan. Karena sebagian besar wilayahnya merupakan pesawahan, maka banyak warga Desa Surawangi yang berprofesi sebagai petani sawah. Kondisi tersebut dapat membantu menunjang penghasilan bagi masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Surawangi. Berikutnya pada bidang ekonomi. Potensi ekonomi merupakan potensi yang dimiliki penduduk desa dari hasil sektor mata pencarian. Pada bidang ekonomi, Desa Surawangi memiliki jumlah usaha mikro yang cukup banyak, dengan total 275 pelaku usaha mikro berdasarkan data usaha mikro di Desa Surawangi, Kecamatan Jatiwangi per tanggal 7 Agustus 2020. Dilihat dari banyaknya jumlah usaha mikro di Desa Surawangi, maka kondisi tersebut merupakan potensi desa lainnya selain pada bidang pertanian,
yang dapat menunjang penghasilan bagi masyarakat Desa Surawangi. Sebelum saya memaparkan program yang saya laksanakan selama KKN, maka perlu diketahui bahwa tema KKN Universitas Swadaya Gunung Jati pada tahun 2020 adalah dari rumah kita bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 melalui pembangunan desa. Dan berdasarkan tema tersebut, saya memilih program Pemberdayaan Wirausaha Masyarakat atau UMKM terdampak COVID-19 dengan memberikan pendampingan mengenai pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana pemasaran. Alasan saya memilih program tersebut karena wabah COVID-19 memberikan pengaruh yang besar bagi keberlangsungan sektor UMKM. Banyak sektor UMKM yang akhirnya harus gulung tikar disebabkan permintaan akan produk mereka terus menurun dari hari ke hari. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyebutkan bahwa terdapat 4 sektor yang paling tertekan akibat wabah COVID-19, yaitu rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan. Untuk sasaran pelaksanaan program KKN diberikan pada UMKM yang berada di wilayah Desa Surawangi, dengan hanya mengambil sebanyak 3 UMKM sebagai sasarannya. UMKM yang akan dijadikan sasaran yaitu UMKM yang bergerak pada sektor makanan ringan, di antaranya UMKM Opak Ketan Makari, UMKM Raginang Cap 2 Padi, dan UMKM Kerupuk Family. Dengan dilaksanakannya program KKN mengenai pemberdayaan wirausaha masyarakat atau UMKM melalui pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana pemasaran di Desa Surawangi, diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada para pelaku UMKM mengenai pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana pemasaran untuk lebih memperluas jangkauan konsumen, sehingga dapat membantu meningkatkan kembali penjualan dari pelaku UMKM dan usaha yang mereka jalani bisa bertahan di masa pandemi COVID-19 ini. Sebelum kegiatan KKN resmi dimulai pada tanggal 10 Agustus tahun 2020, pada tanggal 4 Agustus 2020, saya mengunjungi kantor Kepala Desa Surawangi untuk meminta izin melaksanakan KKN di Desa Surawangi. Pada tanggal 10 Agustus tahun 2020, pelepasan peserta KKN dilakukan secara daring melalui via Zoom. Kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi kantor Kepala Desa Surawangi untuk meminta data terkait jumlah dan jenis UMKM yang ada di Desa Surawangi serta meminta data terkait profil desa. Pada 11 Agustus tahun 2020, setelah saya mendapatkan data terkait jumlah dan jenis UMKM yang ada di Desa Surawangi, kemudian saya mengolah data tersebut untuk menentukan 3 UMKM yang akan diberikan pendampingan selama kegiatan KKN berlangsung, di antaranya UMKM Opak Ketan Makari, UMKM Raginang Cap 2 Padi, dan UMKM Kerupuk Family. Kegiatan berikutnya yaitu mengunjungi satu persatu UMKM sasaran untuk meminta izin memberikan pendampingan selama kegiatan KKN berlangsung dan menjelaskan program kerja beserta rincian kegiatan yang akan dilakukan selama kegiatan pendampingan. Berikutnya mengunjungi kembali satu persatu UMKM sasaran untuk melakukan kegiatan wawancara mengenai sejarah usaha sampai dengan permasalahan yang dihadapi pada saat pandemi COVID-19. Kunjungan berikutnya yaitu untuk melihat dan membantu proses produksi dari masing-masing UMKM sasaran. Kunjungan berikutnya yaitu memberikan pemahaman terkait digital marketing, mulai dari apa itu digital marketing, mengapa mereka harus menggunakan digital marketing, bagaimana cara menggunakannya, apa saja manfaatnya, dan lain sebagainya, serta memberikan pendampingan dalam implementasi digital marketing pada masing-masing UMKM sasaran.
Pada pendampingan pertama, saya membantu UMKM untuk memilih media sosial yang akan digunakan sebagai sarana pemasaran secara digital pada usahanya. Kunjungan berikutnya yaitu memberikan pendampingan lanjutan pada masing-masing UMKM sasaran. Pada proses pendampingan lanjutan ini, saya memperlihatkan akun media sosial Instagram yang telah saya buat untuk para UMKM sasaran dan memberikan pendampingan terkait penggunaan media sosial Instagram untuk proses pemasaran usaha mereka. Kunjungan berikutnya yaitu memberikan pendampingan terakhir dalam implementasi digital marketing pada masing-masing UMKM sasaran, serta sharing terkait apa yang mereka rasakan setelah adanya pendampingan mengenai digital marketing sebagai bahan evaluasi. Pada proses pendampingan terakhir ini, saya memberikan penjelasan lainnya untuk penggunaan media sosial Instagram sebagai sarana pemasaran dan memberikan saran agar mereka dapat aktif untuk menggunakan media sosial sebagai sarana pemasaran sehingga akan terasa manfaatnya bagi usaha mereka. Selain itu, saya juga meminta tanggapan dari masing-masing UMKM sasaran terkait kegiatan pendampingan yang saya berikan kepada mereka sebagai bahan evaluasi. Kunjungan berikutnya merupakan kunjungan terakhir pada UMKM sasaran untuk berpamitan dan memberikan cenderamata karena kegiatan KKN yang dilaksanakan sudah selesai. Pada tanggal 16 September tahun 2020, saya berkunjung ke kantor Desa Surawangi untuk berpamitan kepada Kepala Desa Surawangi karena kegiatan KKN telah selesai dilaksanakan. Pada tanggal 17 September tahun 2020, kegiatan KKN telah resmi berakhir, yang ditandai dengan diadakannya perpisahan serta penarikan peserta KKN yang dilakukan secara daring melalui via Zoom. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear.